Coba ambil HPmu sekarang, buka aplikasi M-Banking, tatap angka saldo terakhir yang ada di layar M-Bankingmu itu. Sekarang coba bayangkan skenario ini. Besok pagi, pas kamu baru aja nyampe kantor dan nyeduh kopi, tiba-tiba HRD manggil kamu ke ruangannya. Tanpa basa-basi dia bilang, "Maaf, perusahaan harus melakukan efisiensi, mulai hari ini kamu dipecat." Aku yakin duniamu akan terasa berhenti. Pertanyaannya sederhana, tapi jawabannya bisa bikin kamu nggak bisa tidur malam ini. Berapa lama kamu bisa bertahan hidup tanpa ngutang 1% pun dengan saldo yang kamu lihat di M-Bankingmu tadi? Sebulan? 2 bulan? Atau jangan-jangan lusa kamu udah harus gadai BPKB motor atau jual emas warisan cuma buat beli token listrik? Kalau jawaban kamu di bawah 6 bulan, selamat. Itu menandakan kalau kamu bukan kelas menengah. Maaf kalau mulutku kasar, tapi fakta emang gak pernah sopan. Kamu itu sebenarnya orang miskin yang kebetulan aja bulan ini lagi pegang gaji. Kamu cuma butuh 1 kali sakit keras atau 1 kali PHK untuk menuju kebangkrutan total. Sakit dengernya, kuping kamu mulai panas. Bagus, memang harus sakit. Rasa sakit itu satu-satunya obat biar kamu sadar dan gak mati konyol dimakan inflasi tahun 2026 yang makin gila ini. Kebanyakan orang di luar sana hidup dalam ilusi. Mereka merasa aman, merasa berada, padahal kaki mereka sudah terikat batu pemberat dan mereka sedang berdiri di pinggir kolam lumpur hisap. Hari ini, aku nggak bakal kasih motivasi sampah yang bilang semua akan indah pada waktunya. Enggak cuy. Hari ini aku mau bongkar ilusi dan kebohongan sistem yang bikin jutaan anak muda Indonesia merasa aman. Padahal sebenarnya mereka sedang antri untuk tenggelam. Jadi, siapa musuh kita sebenarnya? Mungkin kamu bakal langsung nunjuk hidung pemerintah yang bikin kebijakan sering gak masuk akal. Atau kamu mau maki-maki bos kamu yang pelitnya minta ampun dan nuntut kerja lembur tanpa dibayar. Emang terdengar valid sih, tapi dengerin aku baik-baik. Musuh terbesar kamu hari ini bukan mereka. Musuh terbesarnya adalah definisi yang tertanam di kepala kamu sendiri. Sistem, metrik, atau apapun kamu nyebutnya, sengaja menanamkan definisi kelas menengah yang standarnya direndahin banget. Kenapa? Biar kamu merasa sukses. Padahal realitanya kamu cuma bertahan hidup dari gaji ke gaji. Selama ini kita semua ditipu massal cuy. Coba kamu cek sekeliling kamu. Kamu pikir kalau bisa nongkrong di coffee shop hits setiap weekend, posting story estetik, punya iPhone keluaran terbaru yang bayarnya nyicil 12 bulan, dan punya gaji setara UMR Jakarta, kamu udah aman. Kamu udah mapan. Bangun cuy. Itu bukan kemapanan. Itu namanya pertunjukan keamanan. Itu kayak rumah kardus yang dicat warna emas. Dari kejauhan kelihatan mewah. Kelihatannya kokoh, tapi begitu ada badai, ada krisis ekonomi, ada pandemi baru, atau kelas menengah turun kasta yang makin marak, rumah kardus itu hancur lebur dalam hitungan detik. Inilah jebakan gaji UMR yang gak banyak orang sadari. Kita sibuk memoles gaya hidup, tapi lupa membangun pondasinya. Kita sibuk terlihat kaya sampai lupa caranya jadi kaya beneran. Jadi, di tahun 2026 ini, kita harus bongkar total cara pikir itu. Kita ganti definisinya sekarang juga. Kaya atau mapan itu bukan soal berapa digit uang yang masuk ke rekening kamu tiap tanggal 25. Kaya itu diukur dari seberapa kuat benteng pertahananmu saat badai datang. Seberapa lama kamu bisa berdiri tegak tanpa harus jadi budak utang saat sumber penghasilan utamamu dipotong tiba-tiba. Kalau bentengmu rapuh, kamu dalam bahaya besar. Gak peduli seberapa mahal sepatu yang kamu pakai. Mulai detik ini, buang egomu. Kita akan bedah datanya pelan-pelan. Kita akan lihat kenapa struktur keuangan kamu sebenarnya sudah melampaui ambang batas. Dan kenapa kemiskinan struktural itu sedang mengintai kamu dari jarak yang sangat dekat. Siapin mentalmu, karena setelah ini kita bakal masuk ke dagingnya. Kita bakal bahas satu persatu ilusi yang bikin kamu melarat tanpa sadar. Kita masuk ke jebakan pertama. Ini yang paling banyak menipu teman-teman kita. Bahkan mungkin kamu sendiri korbannya. Jebakan ini namanya ilusi angka gaji. Banyak dari kalian yang punya mindset begini. Gajiku udah 7 atau 8 juta, aku aman. Aku udah masuk kelas menengah. Aku udah bisa napas lega. Cuy, dengerin aku. Itu mitos. Itu dongeng sebelum tidur yang bikin kamu terlena. Data terbaru di tahun 2026 ini menunjukkan pergeseran yang mengerikan.
Gaji segitu di kota besar, apalagi Jakarta, Surabaya, atau kota penyangga lainnya, sebenarnya cuma menempatkan kamu di posisi yang disebut Bank Dunia sebagai aspiring middle class. Kedengarannya keren, aspiring, berambisi. Tapi bahasa jalanannya adalah calon kelas menengah. Atau kalau mau lebih brutal lagi, rentan miskin. Loh, kok bisa? Aku kerja kantoran, baju rapi, masa dibilang rentan miskin? Logikanya gini, kamu merasa kaya karena kamu bisa beli kopi mahal. Tapi coba cek pondasi hidupmu. Apakah kamu punya aset properti sendiri atau masih ngekos atau ngontrak? Apakah kamu punya asuransi kesehatan swasta yang full cover? Atau kalau sakit masih harus antri BPJS dan bingung nombok biaya obat yang nggak di cover? Kalau jawabanmu masih ragu-ragu, berarti kamu sedang mengalami fenomena kelas menengah turun kasta. Kamu itu ibarat orang yang lagi berdiri di pinggir jurang yang curam banget, tapi kamu pakai sepatu roda. Kelihatannya kamu berdiri tegak, kelihatannya kamu tinggi, tapi posisimu itu nggak stabil cuy. Kena dorong dikit aja, dorongnya nggak usah kenceng-kenceng deh. Nggak usah nunggu resesi global. Cukup motor kamu turun mesin butuh 2 juta, atau tiba-tiba ada keluarga sakit di kampung dan butuh duit, atau laptop kerjamu rusak. Satu dorongan kecil itu, karena kamu pakai sepatu roda di pinggir jurang, kamu langsung meluncur bebas ke bawah, jatuh ke jurang kemiskinan. Dan ingat, di jurang itu nggak ada remnya. Sekali kamu jatuh, susah banget buat manjat naik lagi. Jadi tolong, berhenti halusinasi. Buang jauh-jauh mental self-reward yang nggak masuk akal itu. Aku kan udah kerja keras cuy. Masa nggak boleh beli tas baru? Masa nggak boleh liburan ke Bali? Boleh. Tapi pakai logika. Kalau dana darurat kamu belum ada minimal 6 kali pengeluaran bulanan, kamu itu lagi nggak dalam posisi buat liburan. Kamu lagi dalam posisi perang. Perang mempertahankan hidup. Kamu pikir prajurit di medan perang mikirin self-reward? Enggak cuy. Mereka mikirin gimana caranya nggak mati besok. Ubah mental kamu ke mode survival sekarang juga, sebelum terlambat. Lanjut ke jebakan kedua. Ini pembunuh berdarah dingin yang bikin dompetmu bocor halus tapi mematikan. Kita bicara soal inflasi. Kamu pasti sering dengar berita di TV atau baca di portal berita yang katanya, tenang, inflasi Indonesia tahun 2026 terjaga stabil di angka 3-4%. Terus kamu mikir, gajiku naik 5% tahun ini, berarti aku masih untung dong. Daya beliku naik dong. Itu pemikiran bodoh cuy. Maaf ya. Tapi itu logika yang naif banget. Angka 3-4% itu angka rata-rata nasional cuy. Itu keranjang inflasi gabungan. Di dalamnya ada harga tiket pesawat, harga beton, harga baku bumi yang mungkin turun atau stabil. Tapi coba cek inflasi real yang kamu rasakan sehari-hari. Cek harga nasi telur di warteg langganan kamu, cek harga token listrik, cek harga sewa kos atau kontrakan, cek biaya pendidikan adik atau anak kamu. Barang-barang kebutuhan pokok itu naiknya bukan 3%, naiknya double digit, bisa 10%, bahkan 15% setahun. Jadi kalau gajimu cuma naik seiprit, cuma ngikuti UMR atau naik dengan persentase kecil, sementara harga sewa tempat tinggalmu naik gila-gilaan, secara matematika, kamu itu makin miskin tiap hari. Ini analoginya biar nempel di kepala kamu. Hidup kamu sekarang itu kayak lomba lari lawan kereta cepat. Kamu merasa lari kencang, kamu keringatan, kamu capek banget. Tapi pas kamu nengok ke samping, kereta yang isinya harga rumah, harga tanah, harga kebutuhan, makin lama makin jauh ninggalin kamu. Capek, pasti. Menang, mustahil. Kalau caranya cuma lari biasa. Dan yang paling parah, sistem ngasih kamu obat penenang palsu. Namanya pay letter dan kartu kredit. Ini jahat banget, karena inflasi bikin daya beli kamu turun, kamu merasa nggak mampu beli barang cash, akhirnya sistem bilang, tenang, pakai dulu bayar nanti. Kamu merasa tertolong, padahal kamu sedang menggali lubang kuburanmu sendiri. Itu bukan solusi, itu cuma menunda kematian finansial. Kamu menutupi kemiskinan kamu dengan utang, biar kelihatan masih mampu bersaing sama teman-teman tongkronganmu. Mulai sekarang, coba hitung personal inflation rate kamu sendiri. Jangan percaya angka BPS buat patokan hidup pribadi. Cek pengeluaran wajib kamu tahun lalu versus tahun ini. Kalau gajimu nggak naik minimal 15% tahun ini, kamu harus terima fakta pahit kalau kamu resmi turun gaji secara real.
Dan kalau kamu turun gaji terus-terusan tiap tahun, tinggal nunggu waktu sampai kamu bener-bener nggak sanggup beli apa-apa. Terus gimana? Kamu masih mau santai-santai? Kita udah bahas gaji yang menipu dan inflasi yang jahat. Sekarang kita masuk ke jebakan ketiga. Jebakan ini biasanya menjadi kebiasaan yang paling toksik, yaitu hobi koleksi sampah. Jangan tersinggung dulu. Yang aku maksud sampah di sini adalah barang-barang yang kamu kira aset, kamu kira investasi, padahal aslinya cuma beban. Istilah kerennya depreciating asset. Berapa banyak dari kalian yang mikir gini, wah aku harus beli motor baru nih biar kelihatan sukses pas pulang kampung. Atau beli HP flagship itu investasi loh, kan kameranya bagus buat bikin konten. Bullshit cuy. Itu semua alasan pembenaran nafsu konsumtif kamu. Dengerin baik-baik cuy. Beli motor baru dengan cara kredit 3 tahun itu bukan investasi, itu bunuh diri finansial pelan-pelan. Saat kamu tanda tangan kontrak kredit itu, kamu resmi jadi budak. Budak siapa? Budak korporasi leasing. Coba hitung, harga motornya 30 juta. Karena kamu kredit, total yang kamu bayar bisa jadi 45 juta atau lebih. Gilanya, pas lunas 3 tahun lagi, harga motor itu kalau dijual cuma laku 15 juta. Kamu bayar 45 juta, dapat aset nilainya 15 juta. Rugi bandar cuy. Dan kamu masih beralasan, tapi cuy, kan motornya dipakai buat kerja. Ini beda cerita kalau untuk alat produksi. Tapi kebanyakan dari kalian beli motor baru bukan karena butuh fungsi, tapi butuh status. Motor lama masih jalan, tapi malu kalau nggak ganti. Nah, rasa malu itulah yang bikin kamu miskin. Barang-barang ini seperti motor baru, gadget mewah, dan baju branded sifatnya menyusut. Nilainya turun terus, sementara utang kamu nilainya tetap, malah nambah karena ada bunga. Analogi sederhananya gini, kamu itu kayak orang terdampar di tengah laut, haus banget, terus kamu minum air laut. Kelihatannya kamu minum, kelihatannya dahaga kamu hilang sebentar. Tapi air laut itu garamnya tinggi cuy. Yang ada malah dia nyedot cairan tubuh kamu. Makin kamu minum, makin bikin kamu dehidrasi. Makin kamu beli barang kredit biar kelihatan kaya, makin kering kerontang dompet kamu sebenarnya. Barang-barang itu cuma bikin kamu kelihatan kaya di mata orang lain. Orang lain yang mana? Orang lain yang bahkan gak peduli sama kamu. Tetangga yang julid, temen reuni yang cuma ketemu setahun sekali, dan kamu rela miskin demi validasi mereka. Itu tolol namanya. Mulai hari ini, terapkan satu aturan besi di hidup kamu. Aturan beli cash atau nggak usah. Rumusnya gampang, misal harga barangnya 5 juta, kalau di rekeningmu nggak ada uang nganggur 10 juta, berarti kamu belum mampu. Nggak usah maksa, pakai apa yang ada, syukuri dan fokus kumpulin aset yang beneran aset. Sekarang kamu pasti tanya, oke, aku udah babak belur nih denger fakta dari kamu cuy. Aku ngerasa miskin, aku kena inflasi, asetku sampah semua, terus solusinya apa? Aku harus ngapain biar gak mati konyol? Apa solusinya hemat, makan nasi garam tiap hari, atau stop ngopi seumur hidup? Itu semua basi cuy. Itu nasihat tahun 90-an. Hemat itu memang perlu, tapi hemat itu ada batasnya. Kamu gak bisa hemat sampai angka minus, tapi cari duit itu yang gak ada batasnya. Satu-satunya cheat code, satu-satunya jalan keluar dari middle class trap di tahun 2026 ini cuma satu. Skill stacking. Apa itu skill stacking? Ini bukan sekedar punya satu keahlian. Ini soal menumpuk skill yang bikin kamu jadi manusia langka. Jangan cuma puas jadi admin kantor. Jutaan orang bisa jadi admin kantor. Jadilah admin yang ngerti basic coding atau automation biar kerjamu lebih cepat dari orang lain. Jangan cuma jadi desainer grafis. AI udah jago banget bikin gambar sekarang. Jadilah desainer yang ngerti psikologi marketing dan copywriting. Gabungkan skill teknik dan skill jualan, itu kuncinya. Kalau kamu cuma punya satu skill umum, kamu gampang diganti. Kamu gampang banget dipecat dan diganti sama lulusan baru yang mau digaji lebih murah. Atau diganti sama software AI seharga 200.000 per bulan. Jadilah manusia yang susah digantikan. Jadilah anomali dalam sistem. Saat kamu punya kombinasi skill yang unik, kamu punya posisi tawar. Kamu bisa minta gaji lebih tinggi, atau kamu bisa buka keran penghasilan sampingan yang real, bukan cuma wacana.
Fokuskan energimu bukan buat mikirin gimana caranya irit beli cabe, tapi gimana caranya waktu luangmu dipakai buat belajar skill baru yang dibayar mahal oleh pasar. Tapi aku harus jujur sama kamu, di video ini omonganku panjang lebar selama belasan menit. Ini gak ada gunanya, gak akan mengubah nasibmu 1% pun. Kalau habis ini kamu nutup YouTube, terus balik scroll TikTok, nyari hiburan receh, dan lupa semua yang kita omongin. Pengetahuan tanpa aksi itu cuma jadi sampah di otak cuy. Aku di sini cuma ngasih peta. Aku cuma nunjukin, di situ ada ranjau, di sana ada jalan tikus. Tapi yang harus jalan kakinya dan yang harus berdarah-darah ngelewatin semak belukarnya itu kamu. Bukan aku, bukan orang tuamu, bukan pemerintah. Nasibmu ada di tanganmu sendiri, seklise apapun itu kedengarannya. Dengerin aku baik-baik buat terakhir kalinya di video ini. Aku tahu rasanya. Aku tahu rasanya marah, aku tahu rasanya takut, pulang kerja badan remuk, lihat dompet isinya struk doang, lihat masa depan kayaknya gelap banget, rasanya kayak lari di tempat, capek tapi gak kemana-mana. Tapi aku minta satu hal, jangan padamkan rasa marah itu. Biarin rasa itu ada, tapi arahkan ke tempat yang benar. Jangan marah sama aku yang ngasih tahu fakta ini. Jangan marah sama orang tua yang mungkin gak mewariskan harta. Jangan marah sama Tuhan. Marahlah sama keadaanmu. Marahlah sama kemalasanmu sendiri. Gunakan rasa takut jadi miskin itu sebagai bensin. Bensin buat kamu bangun lebih pagi, belajar lebih keras, dan kerja lebih cerdas. Bukan kerja keras kayak robot yang cuma nunggu diperintah, tapi kerja cerdas kayak predator yang lagi nyari mangsa. Rasa nyaman itu candu yang mematikan cuy. Di era sekarang, kalau kamu merasa nyaman, tandanya kamu berhenti bertumbuh. Dan kalau kamu berhenti bertumbuh di dunia yang larinya secepat ini, kamu sebenarnya lagi mundur ke belakang. Jadi, peluk rasa takut itu. Jadikan itu alarm alamiah di kepalamu yang bunyi tiap kali kamu mulai males-malesan. Ingat kalimat ini, catat kalau perlu, tempel di cermin kamar kamu. Miskin itu kondisi dompet sementara, itu bisa diubah. Tapi kalau kamu nyerah, kamu pasrah, dan kamu mulai menikmati peran sebagai korban keadaan, itu namanya melarat. Dan melarat itu penyakit permanen. Itu cacat mental yang gak ada obatnya di apotek manapun. Pilihannya ada di kamu sekarang, mau tetap jadi aspiring middle class yang halusinasi, atau mau nelan pil pahit ini dan mau mulai sembuh beneran. Sakit memang, tapi lebih baik sakit sekarang pas lagi berobat daripada mati konyol nanti karena penyakitnya udah kronis. Oke, cukup khotbahnya hari ini. Kalau kamu ngerasa video ini nampar kamu bolak-balik, bagus. Berarti saraf sadar kamu masih berfungsi. Jangan lupa share video ini ke teman tongkronganmu yang masih halu biar mereka juga bangun dari tidur panjangnya. Jangan lupa ngopi, pulang ngopi, kita ngobrol lagi.